Kematian dua putra Nabi Adam yang bernama Qabil dan Habil ini sungguh memprihatinkan. Dikisahkan, dahulu setelah 100 tahun Qabil memanggul jenazah sang adik hingga dirundung kebingungan dan penyesalan, barulah ia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana seharusnya ia menguburkan jasad adiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mengutus 2 ekor burung gagak yang saling berkelahi dan satu di antaranya mati. Kemudian, burung yang masih hidup menguburkan bangkai saudaranya dengan menggali tanah lalu memasukkannya ke dalam kubur. Peristiwa itu lantas diikuti oleh Qabil, dia lalu menggali tanah untuk membuat liang kubur. Setelah itu, barulah Qabil memasukkan jasad Habil ke dalam liang dan menguburkannya. Lokasi makam Habil ada yang meyakini berada di daerah Aden, yaitu pesisir negara Yaman. Setelah menguburkan jasad adiknya, ada rasa takut yang menyelimuti diri Qabil. Dia tidak berani kembali ke rumah karena takut dengan ayahnya apabila mengetahui bila Habil telah mati terbunuh. Qabil lantas memilih kabur dan minggat dari kampung halaman menuju tempat terasing di luar sana. Pembunuhan adalah sebuah perbuatan dosa besar yang pasti kelak akan menyeret pelakunya ke dalam neraka. Itulah balasan yang pantas bagi orang berdosa akibat iri, dengki, dan suka membunuh hanya gara-gara memperebutkan wanita. Atas peristiwa berdarah itu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hukuman kepada Qabil. Hukuman itu disegarakan kepada Qabil karena perilakunya yang semena-mena dan memutus kekerabatan. Allah mengazab Qabil dengan melekatkan betis dan pahanya. Kemudian wajah Qabil dihadapkan ke arah matahari yang terik dan panas. Nabi Adam alaihissalam kemudian dirundung kesedihan setelah mengetahui bahwa putra kesayangannya telah wafat dibunuh. Menurut As-Salabi, setelah peristiwa berdarah yang merenggut nyawa Habil, kondisi bumi berguncang-guncang selama 7 hari sejak Habil meninggal dunia. Kejadian aneh dan fenomena aneh juga banyak bermunculan. Pohon-pohon beberapa jenis ada yang berduri, buah-buahan rasanya aneh dan berubah, padahal biasanya nikmat tapi kini telah berubah. Selain itu, air-air yang tadinya rasanya tawar, tiba-tiba langsung berubah rasanya menjadi asin bagaikan air garam. Menurut keterangan ahli kitab yang diyakini dari kitab Taurat menjelaskan, bahwa kemudian Qabil hidup dan menetap di daerah Nut atau Konin yang letaknya di sebelah timur Aden. Di perkampungan itu Qabil membangun tempat tinggal, bekerja, dan menikah. Dari pernikahan itulah yang nantinya akan melahirkan bibit-bibit keturunan yang kelak banyak mewarisi sifat iri dengki dari Qabil, dan banyak melakukan perbuatan dosa dan kemusyrikan. Setelah perkawinannya itu, istri Qabil kemudian hamil dan melahirkan anak yang bernama Hanu. Dari Hanu ini kemudian memiliki anak Andar, kemudian Andar memiliki anak Mahawil, kemudian turun lagi Matusyail, kemudian turun lagi Lamik, kemudian turun lagi Abal. Dikisahkan, Abal ini adalah cucu keturunan Qabil yang tinggal di dalam tenda berbentuk kubah dan memiliki harta benda. Cucu lain ada yang bernama Naubal yaitu manusia yang pertama kalinya menabuh gendang dan simbal. Selain itu, ada juga keturunan Qabil lain yang bernama Taubalkin yaitu manusia pertama yang menciptakan peralatan dari bahan perunggu dan besi. Kematian Qabil masih menjadi misteri yang sangat menyedihkan. Ada yang mengatakan bahwa Qabil mati ketika ditawan oleh adiknya yaitu Nabi Syits alaihissalam. Dahulu, keturunan Nabi Adam ada yang mengikuti Qabil dan ada pula yang menjadi pengikut Nabi Syits bin Adam alaihissalam. Suatu ketika, muncullah peperangan antara kelompok Nabi Syits melawan kelompok Qabil. Namun, akhirnya Qabil kalah dan dijadikanlah dia tawanan. Qabil lantas dimasukkan dalam penjara yang panas. Sehingga akhirnya kemudian mati.